Kodak, sebuah brand kamera terbesar di tahun 1980-an. Kodak didirikan oleh George Eastman dan Henry A. Strong pada 4 September 1888 dengan nama Eastman Kodak Company di New York, Amerika Serikat. Sebelum Kodak menciptakan roll film untuk kamera, kamera pada saat itu sangat besar, mahal, dan susah untuk digunakan. Hal ini juga dirasakan George Eastman ketika dia akan berlibur ke Santo Domingo dan ingin mengabadikan liburannya dengan menggunakan kamera. George Eastman kemudian memutuskan untuk mempelajari cara pembuatan film kamera yang sudah ada dan berusaha untuk memodifikasi produk yang sudah ada menjadi produk yang mudah untuk digunakan. George Eastman mempunyai visi bahwa berfoto akan semudah menggunakan pensil. Produk demi produk dikeluarkan oleh Kodak untuk mewujudkan visi tersebut. Misalnya, kamera lipat dan kamera saku. Untuk mendukung kesuksesannya, Kodak menjual kamera dengan harga murah. Karena yang menghasilkan uang berkali-kali untuk Kodak adalah film dan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mencetak film tersebut. Dua penunjang kesuksesan Kodak yaitu Kodachrome, roll film berwarna yang dirilis pada tahun 1935, dan maraknya penggunaan kamera otomatis sejak tahun 1950-an. Pada tahun 1970-an, pegawai Kodak mulai mengembangkan kamera digital pertama. Di akhir tahun 1970-an, Kodak menguasai pangsa pasar fotografi. Di Amerika sendiri, mereka menguasai 90% pasar film dan 85% pasar kamera. Bagi jajaran manajemen dan pemegang saham, mengeluarkan kamera digital hanya akan membunuh pasar film yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Sehingga ide untuk merilis kamera digital tidak dilanjutkan dan hanya mendaftarkan paten untuk kamera digital. Kejayaan Kodak berlanjut pada tahun 1980-an. Mereka bahkan memberikan kamera secara gratis demi menopang penjualan film, kertas foto, dan bahan kimia untuk mencetak foto. Saingan terbesar Kodak pada masa jayanya adalah Fujifilm, perusahaan Jepang yang sukses di negaranya. Dengan kualitas yang sedikit di bawah Kodak, tapi dengan harga yang jauh di bawah, Fuji mencoba masuk ke pasar Amerika. Pada tahun 1984, Kodak mengabaikan kesempatan untuk menjadi sponsor dalam acara Olimpiade. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Fujifilm. Perlahan, masyarakat Amerika pun mulai mengenal Fujifilm. Dengan strategi bisnis yang tepat dan kualitas foto yang terus ditingkatkan, Fujifilm berhasil meningkatkan pangsa pasar dari 10% di tahun 1990 menjadi 17% di tahun 1997. Kejayaan Kodak mulai menurun sejak kamera digital mulai marak di pasaran pada tahun 2000-an. Dengan kamera digital, pengguna tidak perlu membeli film. Ditambah dengan mulai maraknya media sosial, di mana pengguna tidak mencetak hasil fotonya, tetapi lebih cenderung membagikannya secara online, membuat Kodak semakin merana. Kodak sebenarnya ikut ambil bagian dalam hal kamera digital. Terbukti, mereka menguasai 24% pangsa pasar kamera digital di tahun 2005. Tetapi hal ini tidak cukup menolong Kodak untuk bertahan. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dari perusahaan kamera digital lainnya dengan kecilnya keuntungan yang didapat dari penjualan kamera digital. Bahkan, Kodak merugi 60 US dollar untuk setiap kamera yang terjual. Hal ini menyebabkan Kodak secara perlahan juga kehilangan pangsa pasarnya di dunia kamera digital. Pada tahun 2005, pucuk pimpinan berganti dan strategi perusahaan pun berganti. Mereka memecat 27.000 karyawan di seluruh dunia, dan mereka pun fokus untuk mengembangkan printer kualitas tinggi dengan harga mahal dan tinta yang murah, kebalikan dari strategi Kodak sebelumnya. Hal ini tampaknya berjalan mulus hingga tahun 2011 mereka mendapat saingan dari perusahaan komputer lainnya yaitu HP. Tanpa adanya arus keuangan yang baik, mereka mencoba untuk menuntut pelanggaran paten dari LG. Dari hal ini, mereka mendapat uang sebanyak 838 juta US dollar. Tetapi uang ini dengan cepat habis begitu saja. Di tahun 2012, perusahaan menyatakan bangkrut dan Citibank mengambil alih perusahaannya dengan menanamkan uang sebesar 950 juta US dollar dan dalam waktu 18 bulan harus menata ulang perusahaannya. Pada tahun 2013, mereka pun menjual banyak paten ke perusahaan-perusahaan lainnya, sebut saja Amazon, Microsoft, Apple, Samsung, Adobe, dan HTC. Pada akhirnya,
Kodak berhenti mengembangkan kamera dan berganti ke produk printer komersial dan printer untuk industri. Mereka memangkas 50.000 karyawan dan menutup 13 pabrik film serta 130 laboratorium. Perusahaan Kodak yang baru pun fokus untuk mengembangkan printer dengan kualitas tinggi serta alat-alat untuk industri grafik. Mereka bahkan bekerja sama dalam mengembangkan handphone dan tablet. Kita lihat saja ke depannya, apakah strategi ini akan berhasil membawa Kodak ke masa kejayaan mereka kembali, atau malah menjerumuskan mereka ke jurang kegagalan untuk kedua kalinya. Ya, begitulah sedikit kisah tentang Kodak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kisah-kisah menarik di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.